Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifani Natasabila dari kelas Manajemen Pendidikan Islam D, NIM 206190115. Hai, halo teman-teman, bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian selalu sehat dan dalam keadaan bahagia ya. Oh iya, hari ini bersama saya, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan tema manajemen konflik dalam psikologi komunikasi. Sebenarnya, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah psikologi komunikasi. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian konflik dalam psikologi komunikasi. Dari teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa sebenarnya pengertian konflik itu? Oh, nggak ada yang tahu ya? Oh ya, jadi gini aja, kita mulai menganalisis keadaan kondisi sekitar kita, di mana konflik itu biasanya terjadi karena adanya perbedaan pendapat, persepsi antara satu pihak dengan pihak lain dalam memandang suatu hal, sehingga membuat kedua pihak tersebut saling berebut mempertahankan pendapatnya, sehingga memunculkan adanya konflik. Nah, teman-teman, dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik sendiri itu berarti pertentangan ataupun perselisihan, juga percekcokan yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak. Konflik sendiri sebenarnya memiliki pengertian yang sangat luas sehingga membuat para ahli harus mengemukakan pendapatnya tentang pengertian konflik. Nah, salah satunya di sini Nurjana mengemukakan pengertian konflik, di mana konflik tersebut merupakan suatu bentuk akibat adanya perbedaan pendapat dan memunculkan rasa ketidaknyamanan di antara kedua belah pihak sehingga memunculkan terjadinya konflik. Dalam perspektif psikologi komunikasi sendiri, konflik itu memiliki pengertian yang cukup luas, di mana kita telah mengetahuinya bahwasanya di dalam komunikasi terjadi proses yang sejalan, di mana antara komunikan dan komunikator saling berinteraksi untuk menyampaikan suatu pesan. Nah, dalam proses tersebut akan memunculkan terjadinya efek tersembunyi. Efek tersembunyi disinilah yang akan menentukan faktor keberhasilan dari penyampaian suatu pesan tersebut. Apabila prosesnya dapat berjalan dengan baik, maka pesan yang akan disampaikan tersebut dapat tersampaikan secara maksimal. Nah, begitupun juga sebaliknya, apabila dalam proses penyampaian pesan ini terjadi beberapa hambatan, maka dari komunikan dengan komunikator akan terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian pesan, sehingga pesan yang seharusnya bisa tersampaikan dengan baik itu akan terhambat dan memunculkan arti yang lain. Nah, jadi kalau ditanya tentang apa sih sebenarnya pengertian konflik dalam psikologi komunikasi sendiri, itu dapat disimpulkan bahwasanya pengertian dari konflik dalam psikologi komunikasi itu terjadi karena adanya gangguan ataupun hambatan dalam penyampaian informasi yang membuat beberapa pihak itu memiliki arti yang berbeda dalam penyampaian suatu informasi. Misalnya gini, di dalam sebuah kampus, misalnya ada mahasiswa A dan mahasiswa B. Nah, di sini mereka berdua dipanggil oleh dosen ke kantor dosen untuk memberikan suatu informasi tentang tugas kepada mahasiswanya yang lain. Nah, di sini misalnya mahasiswa A ini memahami bahwasanya pengerjaan ujian bisa dilakukan dengan cara browsing, tetapi sebaliknya mahasiswa B memiliki arti bahwasanya ujian tidak dapat dilakukan dengan meminta bantuan orang lain seperti browsing, mencari sumber yang lain, tetapi harus dari dirinya sendiri. Nah, di antara keduanya ini dalam menyampaikan informasi kepada teman sekelasnya pastinya berbeda karena mereka berdua memiliki pengertian atau arti lain dari suatu tugas yang telah diberikan oleh dosen tersebut. Nah, dari sini bisa disimpulkan juga bahwasanya antara komunikasi antara dosen dengan mahasiswa A dan dosen dengan mahasiswa B itu berbeda. Kalau dari dosen mahasiswa A itu bisa berjalan dengan lancar, tetapi kalau dosen kepada mahasiswa B itu komunikasinya bisa berjalan tidak lancar karena adanya hambatan tadi yang menimbulkan arti yang berbeda. Nah, otomatis kalau ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka teman sekelas dua mahasiswa ini akan memiliki arti yang berbeda-beda sehingga mereka akan kesulitan dalam melaksanakan tugas yang diberikan dari dosen tersebut.
Pembahasan yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian psikologi komunikasi. Psikologi berasal dari bahasa Latin psyche yang berarti jiwa, dan komunikasi berasal dari kata Inggris yang berarti communication yang memiliki makna yang sama. Secara terminologi, psikologi komunikasi merupakan seluruh proses yang digunakan untuk mencapai pikiran-pikiran tertentu. Nah, komunikasi merupakan suatu proses kegiatan sinyal dalam memberikan komunikasi secara verbal maupun non-verbal kepada orang lain untuk menyampaikan suatu informasi yang menimbulkan beberapa makna tertentu. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya di dalam komunikasi yang terjadi itu harus melibatkan minimal 2 orang, dan 2 orang tersebut harus menggunakan lambang-lambang tertentu supaya komunikasi yang dijalin dapat berjalan dengan lancar. Dan lambang-lambang di sini biasanya bersifat verbal dan non-verbal. Lambang yang bersifat verbal di sini seperti menggunakan kata-kata ataupun yang lain. Sedangkan kalau non-verbal itu menggunakan ekspresi ataupun gerakan yang menunjukkan untuk menyampaikan makna tertentu tersebut. Jadi teman-teman, yang perlu digarisbawahi di sini, pengertian psikologi komunikasi merupakan ilmu yang mengendalikan dan menguraikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Nah, selanjutnya, apa saja sih sebenarnya ruang lingkup dalam psikologi komunikasi? Ruang lingkup dalam psikologi komunikasi itu yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan penggunaan bahasa dalam diri seseorang secara aktif yang dapat mempengaruhi ketika terjadinya proses simbol pesan. 2. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dapat mempengaruhi seseorang baik secara pikiran maupun tingkah laku melalui umpan balik. Jadi, di sini komunikasi interpersonal itu bisa mempengaruhi seseorang untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan dari si pemberi informasi tersebut. 3. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok di sini dilakukan dengan cara saling berbagi informasi atau tukar-menukar informasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Diharapkan dengan adanya komunikasi kelompok dapat membuat informasi dapat tersampaikan secara keseluruhan tanpa adanya makna yang berbeda. Jadi, manfaat dari komunikasi kelompok tersebut yaitu untuk mengeluruskan apabila ada kesalahan dalam informasi sehingga tidak ada makna yang berbeda dalam penyampaian informasi tersebut. Gitu teman-teman. 4. Komunikasi massa. Komunikasi massa di sini merupakan ruang lingkup yang terakhir. Jadi komunikasi massa itu menggunakan media dalam menyebarluaskan informasi. Tujuannya yaitu supaya pesan atau informasi tersebut dapat tersebar luaskan secara luas dan bisa diakses oleh beberapa orang, sehingga membuat informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diakses oleh semua orang tanpa memandang suatu persyaratan tertentu. Nah, itu tadi adalah ruang lingkup dalam psikologi komunikasi. Untuk lebih jelasnya, dari teman-teman mungkin bisa menggunakan sumber lain dan mencari informasi yang lebih detail sehingga tidak ada kesalahpahaman. Karena di sini komunikasi itu sangat penting teman-teman. Jadi kalau kita bisa melakukan komunikasi dengan baik, maka itu tidak akan menimbulkan konflik dan tidak akan menimbulkan makna yang berbeda. Tapi jika sebaliknya, maka akan menimbulkan misunderstanding yang bisa membuat antara satu pihak dengan pihak lain itu bisa memicu terjadinya konflik. Begitu. Apa sih sebenarnya pengertian manajemen konflik? Nah, pengertian manajemen konflik itu merupakan sebuah proses mengelola konflik dengan cara menemukan suatu cara atau strategi yang efektif dan efisien yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik supaya konflik yang ada dapat diselesaikan dengan baik. Dalam psikologi komunikasi, itu melibatkan peran interaksi sosial. Yang selanjutnya, konflik itu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu frustration. Pada tahap ini biasanya pihak-pihak yang terlibat konflik itu mulai merasakan frustasi, tetapi mereka itu berusaha untuk menahan, memendam supaya frustasi itu tidak muncul. Namun juga sebaliknya, malah mereka juga bisa merasakan bahwasanya frustasi itu tidak bisa dipendam, tetapi bisa terlihat dari luar. Yang kedua yaitu perceived konflik. Nah, perceived konflik di sini biasanya beberapa pihak mulai merasakan adanya konflik, adanya perseteruan sehingga mulai menjauh. Tahap yang ketiga yaitu manifested konflik. Pada tahap ini sudah berada di puncaknya sehingga membuat beberapa pihak yang terlibat konflik itu merasakan adanya pertengkaran karena konflik tersebut dan sudah berada di puncaknya.
Yang keempat, conflict resolution. Nah, di sini beberapa pihak yang terlibat konflik itu mulai mencoba untuk mengelola bagaimana caranya supaya konflik itu tidak menjadi-jadi, sehingga mereka berusaha untuk menyelesaikan konflik. Dan yang kelima yaitu outcomes. Outcomes di sini tergantung dari pihak yang mengelola. Apabila konflik yang ada dapat dikelola dengan baik, maka itu akan mendapatkan hasil yang baik. Begitupun juga sebaliknya, jika konflik yang ada tidak bisa dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan efek-efek tertentu dan merugikan di antara kedua belah pihak yang terlibat konflik tersebut. Lalu bagaimana sih caranya atau strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik? Yang pertama yaitu menghindar. Menghindar di sini maksudnya yaitu untuk menghindari pertengkaran yang ada atau konflik yang ada dengan cara bagaimanapun, misalnya menjauh atau bagaimana supaya konflik yang ada itu tidak menjadi-jadi. Yang kedua yaitu mengakomodasi. Mengakomodasi di sini biasanya dapat menimbulkan kerjasama di antara kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan solusi yang ada supaya konflik itu bisa diatasi dengan baik. Yang ketiga, kompetisi. Kompetisi di sini maksudnya itu berlomba-lomba untuk menunjukkan keunggulan masing-masing. Nah, di sini itu lebih bermanfaat daripada harus memperhatikan konflik yang ada. Karena jika kompetisi ini bisa dilakukan dengan baik dengan cara menunjukkan kemampuan yang dimiliki, maka konflik yang ada pasti akan teralihkan. Yang keempat yaitu kompromi atau negosiasi. Nah, negosiasi di sini dilakukan oleh pihak yang terlibat konflik. Ditanya bagaimana enaknya jalan keluarnya atau solusi permasalahannya yang bisa disepakati di antara kedua belah pihak yang terlibat konflik. Yang kelima yaitu memecahkan masalah. Nah, solusi yang telah didapatkan tadi digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dan menyelesaikan konflik sehingga tidak ada lagi konflik berkepanjangan. Begitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila nanti dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung chat di kolom komentar. Dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada penjelasan dari saya yang masih kurang atau banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, walhidayah, inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Dadah, see you.